Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Arifin dari SD Negeri Rancawiru 3, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Santi Widiastuti SPD MPD, dan kepada pengajar praktik Ibu Natikoh Nur Hasanah SP. Untuk mencapai budaya positif di sekolah, maka kita perlu memahami materi-materi yang terdapat pada modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan pendidikan adalah pemberian tuntunan terhadap kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan bermasyarakat. Dalam hal ini, seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid merdeka dalam belajar. Kemudian, guru juga harus mampu membuat visi sekolah dan visi guru penggerak sendiri melalui prakarsa perubahan Bagja. Selain itu, untuk mencapai budaya positif, seorang guru juga harus memahami peran dan nilai seorang guru penggerak, di mana nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpinan pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, berkolaborasi, pemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro memiliki pemikiran bahwa seorang guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru penggerak harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Hal ini bisa dicapai dengan trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Calon guru penggerak harus mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan bagaimana sekolah berpihak pada murid di masa depan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan tersusun dalam tahapan Bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan inovatif. Adapun prakarsa perubahan melalui alur Bagja yaitu yang pertama, membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, selanjutnya gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterangkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolahnya. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, seorang guru memegang peran penting dalam mewujudkannya. Kesimpulan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak untuk mencapai kodratnya, pembelajaran yang berpusat pada murid, penanaman budi pekerti, trilogi pendidikan dapat terwujud
Jika seorang pendidik paham perannya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi. Untuk melaksanakan peran pendidikan dalam mewujudkan profil belajar Pancasila dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif dapat membantu mencapai visi yang dicita-citakan. Sedangkan untuk mencapai lingkungan belajar yang dicita-citakan, seorang pendidik harus mampu menerapkan budaya positif, yaitu memahami 5 posisi kontrol serta dapat menyelesaikan permasalahan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Pemahaman atas keseluruhan materi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga, restitusi, hal menarik di luar dugaan. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya hanya memahami bahwa guru hanyalah pencari solusi atas permasalahan murid. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menemukan bahwa terdapat 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi permasalahan murid, dan yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian, dahulu saya menganggap bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.4, hukuman tidak dapat memperbaiki, namun akan memperburuk keadaan. Hal menarik lainnya yang saya temukan sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya menganggap bahwa memberi hadiah akan bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Akan tetapi, ternyata memberi hadiah hanya akan mengecilkan motivasi intrinsik dari murid tersebut. Guru mencari solusi permasalahan pada murid, akan tetapi yang lebih baik adalah guru menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid. Perubahan positif yang saya alami setelah mempelajari modul 1.4. Segala permasalahan yang terjadi tidak perlu ditanggapi dengan emosi ataupun memberikan hukuman. Sebagai seorang guru, posisi kontrol yang ideal saya terapkan adalah sebagai manajer. Dan sebagai seorang manajer, saya harus menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika menerapkan budaya positif yaitu saya merasa menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Saya lebih memahami murid-murid saya, mendengar masukan-masukan dari mereka, dan melibatkan mereka dalam setiap penyelesaian masalah. Hal ini dapat menjadi pengalaman berharga baik untuk murid maupun saya sendiri sebagai seorang guru. Kemudian ada beberapa hal yang sudah baik dan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik pada diri saya adalah budaya disiplin. Saya sudah menerapkan budaya disiplin ini baik disiplin waktu, disiplin seragam, dan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Adapun hal yang masih perlu diperbaiki adalah cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, terutama dalam pendekatan terhadap murid supaya mereka bisa lebih terbuka lagi tentang masalah yang mereka hadapi. Posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang akan saya gunakan dalam menyelesaikan masalah adalah posisi sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba berinteraksi dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya merasa senang dan tidak terbebani. Dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, siswa menjadi lebih paham akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Apakah pernah menerapkan segitiga restitusi sebelumnya? Sebenarnya sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, walaupun pada saat itu saya belum mengetahui teorinya. Tahap yang saya praktikkan adalah validasi tindakan yang salah,
Misalnya, ketika salah satu murid saya melakukan perundungan terhadap temannya, saya tidak pernah membenarkan hal tersebut. Hal yang penting untuk dipelajari. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4 ini, menurut saya hal yang penting untuk dipelajari adalah memposisikan diri sebagai seorang manajer, namun bisa selalu dekat dengan murid. Dalam artian, bukan sebagai teman, namun bisa membuat murid nyaman dengan kita tanpa meninggalkan rasa hormatnya kepada kita sebagai seorang guru. Implementasi modul 1. Pada modul 1 terdapat 4 modul, yaitu modul 1.1 hingga modul 1.4. Setelah mempelajari modul 1, ada beberapa hal yang sudah saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada. Kemudian, saya juga menjadi pemimpin pembelajaran serta menjadi coach bagi guru lain. Selain itu, saya juga melakukan review terhadap visi sekolah, dan saya juga menjadi penggerak komunitas praktisi. Saya juga melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Demikian uraian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia.